dalilnya, dan seterusnya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, ada satu fenomena yang ingin saya sampaikan, dan hadis ini juga disebutkan di sini. Seorang lelaki remaja ditangkap oleh Dajjal karena tidak mau beriman kepada Dajjal. Lalu laki-laki remaja ini dipaksa untuk sujud, dia tidak mau. Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya, apa menurut pandangan kalian? Kalau cecunguk ini saya bunuh, saya sembelih, saya habisi di depan kalian, mampus mati dia, lalu saya hidupkan kembali. Apakah kalian masih meragukan tentang ketuhanan saya? Para pengikutnya mengatakan tidak. Maka dengan sangat sombong Dajjal menjambak rambut remaja lelaki ini, kemudian menggergaji kepalanya, tengkorak kepalanya itu hidup-hidup digergaji, dibelah sampai ke hidung, sampai ke mulut, sampai ke dada, dibelah, terbelah. Lalu remaja ini tergeletak menjadi bangkai. Kemudian kata Rasulullah, Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil mulutnya komat kamit membacakan mantra-mantra khusus. Setelah itu dia berkata, "Qum, bangkitlah kamu." Allah izinkan sang remaja ini kembali bertaut tubuhnya. Darah yang masih bergelindang di lantai tetap menampakkan bahwa sebenarnya dia sudah dibunuh. Bangkitlah remaja ini utuh, Pak. Kalau sebelumnya dia nunjuk ke kuburan, memang asli yang muncul itulah setan-setan saja. Tetapi yang sekarang ini real di depan mata orang, dan memang seremaja pun menyadari tadi dia sudah dibunuh. Sekarang dia dihidupkan kembali, dan itu bukan sihir. Lalu Dajjal berkata, sekarang ente percaya kalau saya ini adalah Tuhan ente? Sujud kepada saya. Apa kata remaja? Sorry Jal. Malah makin mantap hati saya. Kamu asli Dajjal 100%. Saya sudah baca hadis Nabi, kamu akan bunuh seorang remaja lelaki yang tidak mau sujud kepada kamu, dan kamu akan hidupkan dia kembali. Saya tidak menyangka kalau remaja itu adalah saya orangnya. Hai manusia, katakanlah kalian, inilah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah. Kafirilah oleh kalian Dajjal ini. Dajjal marah, kali kedua ingin dia bunuh, tapi kata Rasulullah, Dajjal sudah tidak kehilangan kemampuannya untuk membunuh si remaja ini, dan orang lain pun dia sudah tidak mampu membunuh. Sejak dia membunuh satu kali, Allah angkat kemampuannya setelah itu. Dia tidak mampu lagi membunuh siapapun. Maka kaum muslimin, akhirnya para pengikutnya lah yang disuruh untuk menghabisi remaja ini. Sementara dia sendiri sudah nggak sanggup. Dan remaja inilah sebaik-baik syahid di akhir zaman, kata Nabi. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, baik, ini hadis yang barusan saya bacakan juga sahih. Masalahnya sekarang ada fenomena, ini benar atau tidak, serahkan pada Allah. Saya juga tidak mengatakan ini pasti, tapi saya mendengarnya pasti. Saya mendengar langsung di YouTube, Pak. Saya mendengar di Qatar TV bahwa di Palestina tokoh masyarakat diwawancarai oleh pembawa berita. Presenternya laki-laki mewawancarai seorang tokoh masyarakat di Palestina, di mana tokoh masyarakat itu mempersaksikan dan mewakili para tokoh masyarakat yang lain, masyayikh yang lain, bahwa lebih kurang dari hitungan sekarang 12 tahun yang lalu telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Sebaik baru saja lahir, bayi itu berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Satu kali saja dia bisa berbicara, setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ada yang pandai bahasa Arab kan? Silakan diterjemahkan. Ana rajulun, kan pandai itu, Pak. Saya adalah seorang lelaki, saya qtuluni Dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah Dajjal membunuh saya, dia tidak akan lagi mampu membunuh saya kali kedua setelah itu, dan tidak pun siapapun yang lain selama-lamanya. Andai kata yang dikatakan dalam berita TV ini, pemberitaannya sahih, pemberitaannya benar, andai kata berita yang diberitakan ini benar, maka semakin menguatkan apa yang kita sampaikan dari hadis Nabi dan fakta yang ada di Danau Tiberias, bahwa Dajjal sudah sangat dekat. Mari kita hitung,
Hitungan umur remaja berapa dalam Islam? Dalam ilmu sosial? Belasan tahun, Pak. Hitungannya start dari 12, 13, 14, 15, 16 itu remaja yang dipresisikan oleh para pakar ahli ilmu sosial, yaitu umur 17. Oke, sekarang kita ambil aja 17 ikut masuk dah gitu kan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 tahun usia remaja. Ini kejadian 12 tahun yang lalu, udah masuk tahun ke-13 sekarang. Oke, kaum muslimin, seandainya ini kisah sahih, berarti berapa tahun ke depan Dajjal ini akan keluar? 13, 14, 15, 16, 17. Dalam rentang waktu 5 tahun yang akan datang, Dajjal akan lepas. Kalau begitu, dukhan terjadi dong sebelumnya. Ya Allah, ya Rabbi, benarkah ini? Serahkan yang haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berita yang di Qatar itu, walaupun diberitakan, bisa jadi ini direkayasa, ya kan? Bisa jadi ini dibuat-buat saja untuk menghangatkan berita, melariskan acara saja, bisa jadi. Tetapi hadis yang menceritakan itu sahih. Bahwa berita diberitakan begitu sahih atau tidak bisa jadi dibuat-buat. Hanya yang tidak dibuat-buat adalah mengeringnya Danau Tiberias. Bagaimana ini bisa dibuat-buat? Matinya kurma di kebun-kebun pohon kurma di Baisan. Bagaimana ini bisa dibuat-buat? Nggak bisa dibuat-buat, kaum muslimin. Belum lagi tanda-tanda yang lain akan Dajjal keluar. Sudah banyak tanda-tanda seperti tadi, sudah siapnya Masjid Nabawi yang seperti Istana Putih. Ya kan? Dan lain-lainnya, kaum muslimin, ini semakin menguatkan kita sangat dekat. Kalau ada mengatakan lama lagi, ya sudah, terserah dia. Karena akan tetap ada, apalagi ulama-ulama dai-dai kita yang mulia, yang tidak mendalami perkara ini, kalau Bapak tanya kepadanya, pasti akan mental nih Pak. Enggak ada tuh, jangan dipercaya tuh, lama lagi. Begitu kan bahasanya? Begitu akan keluar bahasanya. Coba kalaulah beliau mendalami, lalu ikut meneliti, menganalisa, kita hanya memantangkan, menyebutkan tahun, tanggal, bulan. Kita tidak sebutkan. Tapi kalau kita berani mengatakan, ya dekat, maka itu adalah hak